Medline. Ini Medline-nya juga lucu. Dan kemarin saya bilang Traumatic Care, ya. Terus ini juga termometernya juga beginian, ya. Termometernya banyak ya. Ada yang axilla, ada yang oral, ada yang rektal, macam-macam ya. Terus ada apa lagi? Ada yang ini rektal. Terus ada speculum hidung. Ya, mungkin ini untuk yang dewasa ya. Wajah gimana? Ini untuk yang dewasa, teman-teman. Untuk yang anak ada lebih kecil lagi dia. Ya, speculum. Ya, terus Darkutala untuk tes pendengaran. Ini juga disesuaikan dengan usia anak. Kalau usia kalian udah bisa, usia sekolah itu sudah bisa, karena udah bisa diajak komunikasi, kan dia akan membandingkan ya antara udara, tulang. Gimana kalau anak usia neonatus 1 tahun, bisa nggak? Nggak bisa. Jadi caranya ada yang lain, ya, cara lain untuk tes pendengarannya, gitu ya. Oke, terus ada ini apa? Lihat kebersihan telinga, ya. Terus ada apa lagi? Thermostatul, ya, thermostatul, refleks, ya, ada refleks kamarnya, ada refleks patelanya, ya, pen light, ya, ada pen light, itu yang di dalam sini. Terus ada kapas, ya, kapas nih bawahnya, ya, kapas. Ya, terus ada ini untuk penciuman ya, sama perasa. Ini pun untuk anak yang sudah bisa diajak komunikasi. Kalau kita kasih anak yang bayi kita ini apa dek rasanya dek? Nggak bisa. Jadi disesuaikan. Jadi kita pemeriksaan fisiknya disesuaikan usia anak. Gede ini yang udah agak gede untuk anak gede. Terus kalau ada yang dewasa kan lebih besar lagi nih diameternya, ada banyak. Ya, ini sesuaikan dengan usia. Ya, dengan untuk mendengarkannya. Terus nanti ini kayaknya copot ya Bu Ajeng. Biasanya tuh bisa diiniin. Ya, yang kemarin saya bilang traumatic care. Ya, jadi mau diperiksa dengan apa? Kan ada yang kemarin saya cerita. Ini, ya, ada kodok, ada monyet, ada ini kemarin tuh banyak lagi nih. Tahu di mana? Hilang, beres hilang lagi. Ya, terus nanti ini dibuka, masukin ke sini. Jadi adik teteh nggak ngapa-ngapain, nih ada ini loh, teteh mau diperiksa sama apa, nanti didengarkan nih bagian ininya, ya udah ada yang mau didengarkan pakai kodok, pakai apa, tinggal kita cabut, jadi dia nggak takut. Traumatic care yang kemarin saya sampaikan, ya. Terus nih ya untuk speed manometernya, ya, tuh ya, nggak kayak orang dewasa. Ada yang lebih kecil lagi, tergantung usianya. Itu yang neonatus Bu? Ya, ini neonatus. Ada yang lebih kecil lagi kemarin ya. Mana ini? Nih, wah, neonatus. Yang kecil anak bayi ini, gitu ya. Lucu di segini. Ya kan berat badannya kalau misalnya apalagi kalau BBLF dan yang lain gitu ya 1000 kan, bayangin nih perbedaannya untuk yang dewasa ini juga kecil ya, jadi tergantung usia. Jangan sampai neonatus kalian bawa ya, disesuaikan nanti di lapangan seperti apa ya. Kalau di lapangan sih jarang ada yang warna-warni begini biasanya ya, emang ukurannya segini tapi biasanya yang biasa lah ya, nggak ada warna-warninya tuh ya. Selanjutnya ini untuk telaknya saya kembalikan lagi. Terus ini juga untuk tes buta warna, untuk apa namanya, untuk visus. Ini juga dilakukan kalau anak yang sudah gede. Ya, ini huruf apa, jauhnya berapa meter dan segala macam, itu anak yang gede. Kalau untuk yang lebih kecil ya nggak usah. Ya, gitu. Kalau tidak memungkinkan, kadang ruangannya kecil, suruh baca dia biasanya, ya. Coba bacakan modul dan segala macam tuh, ya biasa bisa cukup dengan itu kalau untuk anak-anak ya, ataupun memang kondisi yang tidak memungkinkan, ya. Terus ada penggaris juga, ya, untuk mengatur GBP, mudah-mudahan masih ingat, ya. Ini untuk perasa juga ada garam, gula dan lain-lain, ya. Terus hand hygiene, ini ada
Bermain. Ya kan kemarin saya sampaikan sebelum kita ke anak biasanya suka bermain dulu untuk mengalihkan untuk supaya dia trust. Jadi kita siapkan mainannya. Mainannya juga sesuai dengan usia. Ya, usia misalnya usia 0 sampai 3 bulan itu kan masih sensorik, masih pendengaran, masih ini ya udah kita kerincingan ya. Terus ada dia masih warna yang menarik merah-merah gitu ya, kita kasih warna merah-merah ntar ngikutin kayak gitu. Jangan kalian kalau nyiapkan alat anak usia 2 tahun tapi dikasih kerincingan nggak sesuai, bosan apaan nih gitu ya gitu. Jadi disesuaikan dengan kondisi si anak. Ini play sensorik, ini isinya itu ya buat jam kayak pasir ya, enggak itu yang dilempar. dilempar kayak bola. Mainan ini motor-motorannya sama anak yang udah agak gede, jadi siapkan mainannya. Tuh mobil-mobilan baju main nih, dari mana baju Habis deh. oh punya habis ya. Oke, nah itu ini nggak usah bayi berlahir, bayi 2 hari ya kita akan melakukan pemeriksaan fisik ya, sampaikan kepada ibunya ya. Sebelum itu kita baca-baca status juga. Selain kita nanti kan melakukan pemeriksaan fisik, kita cek dulu statusnya. Oh, anak usia 2 hari atau bayi nyonya X usianya 2 hari ya, dia masuk ruang perinatologi dengan masalah problem feeding. Jadi refleksnya kurang bagus nih, refleks menelannya. Jadi nanti dia terpasang MPT dan lain-lain, misalnya seperti itu ya. Kita udah baca statusnya seperti apa, kondisi secara umumnya seperti apa, pasti ada riwayat pengkajian dari perawat sebelumnya, biasanya kayak gitu ya, kita baca. Setelah itu baru kita ketemu dengan orang tuanya atau kalau memang ada orang tuanya, ke orang tuanya ya. Jelaskan tujuannya. Selamat apa ini sore selamat sore Ibu, perkenalkan saya perawat Ida, saya yang berdinas siang hari ini mulai dari jam 2 sampai jam 9 malam ini ya. Sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan, saya akan coba melakukan atau meriksa seluruh tubuh anak ibu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Tujuannya ketika nanti saya periksa apakah itu ada masalah terhadap dedek, nanti akan kami segera laporkan ke bagian petugas kesehatan seperti dokter. Nanti ketika memang ada masalah segera ditindaklanjutkan ya. Apakah ibu setuju? Kalau setuju, saya akan persiapkan alat, nanti saya akan kembali lagi kurang lebih sekitar 30 menit melakukan pemeriksaan fisik ini, melakukan seluruh tubuh ya. Ibu setuju? Setuju ya. Setelah ibu setuju berarti kita baru orang tuanya ya, kita belum kontak sama anaknya ya. Setuju bawa alat baru kita kontak dengan anaknya. Mau main dulu, mau ini, kalau bayi ya nggak usah main dulu, paling kita cuci tangan, hangatkan tangan kita ya, hangatkan. Takutnya kita dari yang dingin dan segala macam kita hangatkan, nanti kalau enggak kaget adiknya pas kita pegang dingin ya. Kalau untuk anak yang udah agak gede baru deh ya kita bawa, persiapkan. Yang mau main dulu silahkan, kalau nanti biasanya di ruang sakura ya Bu, nah itu luar biasa nanti pendekatannya. Kalau bayi baru lahir belum terlalu ngerti ya. Oke, setelah itu sudah jelaskan tujuan prosedurnya ya. Kalau untuk anak yang udah gede, dedek teteh periksa dulu ya, boleh silahkan ya. Itu untuk anak yang sudah besar boleh dijelaskan ke dedek, teteh periksa dulu ya. Teteh pengen lihat gimana nih tubuh dedeknya ya, biar cepat pulang, biar cepat sehat. Nanti kalau memang sakit dikasih obat, boleh silahkan. Privasi, pasang sampiran walaupun anak ya, jangan masih kecil nggak ada tahu malu gitu. Enggak, anak kecil sekarang mah udah ini ya. Nah yang unik ya, nggak boleh disama-samain cuma kecil, masa sih malu sama ininya, nggak boleh seperti itu ya. Jaga privasi. Terus atur posisi. Untuk atur posisi itu kan di situ tertulis SOP-nya sambil tiduran. Tergantung usianya juga. Ya kalau untuk anak usia bayi, neonatus infant masih bisa kita suruh tidur begini. Ibu sambil tiduran ya, ibu boleh pegangin. Tapi kalau untuk anak usia yang udah agak gede susah. Jadi sesuai dengan kondisinya aja, mau sambil gendong, sambil duduk digendong, mau sambil tiduran, mau sambil gimana lah. Yang penting bisa dikondisikan
Ya, takutnya kalau kita paksa untuk tidur dia nangis. Jadi ini tergantung kondisi si anak, usia anak. Ya, tergantung maunya seperti apa. Dedek, Dedek mau periksa, Dedek mau gimana nih? Mau sambil duduk? Ya, mau sambil tiduran? Kalau Dedek mau tiduran boleh, silakan sambil tiduran. Atau mau sama mama digendong, boleh, silakan. Jadi tergantung anaknya. Ya, selanjutnya setelah itu baru kita cek penampilan umum. Ya, penampilan umum apa? GCS. Masih ingat GCS? Apa aja? Ya, mulai dari ekspresi wajahnya seperti apa? Apakah ada memperlihatkan seperti kayak lagi nyeri? Ya, terus apa lagi? Ketakutan sama orang yang baru kemarin saya sampaikan. Ya, misalnya begitu kalian gitu ya, takut ya, siapa gitu ya, lingkungan yang baru, teman-teman pada pakai baju putih. Nah, itu yang kita lihat secara umum di inspeksi. Terus apakah ada masalah defisit mental, ini untuk gangguan yang khusus ya, gangguan mental itu berbeda ya. Terus ada posturnya, apakah posturnya, posisinya apa seperti kayak menyokong bagian yang sedang nyeri. Biasanya kalau untuk anak-anak biasanya suka ya kalau lagi nyeri kayak gitu ya. Kenapa? Ya, apa yang sakit? Bagian mana? Gitu. Ini anak-anak seperti itu kita lihat ya. Terus apakah bungkuk ya, atau ceroboh? Ya, ceroboh itu nanti mana ini jatuh segala macam ya. Terus perilakunya ya, apakah ada yang memperlihatkan kepada kita stres ya, kayak cemas ya, apalagi kalau yang baru-baru kenal itu yang kita lihat. Terus bagaimana interaksi dengan orang lain itu kita perhatikan, itu kondisi secara umumnya. Jadi mulai apa aja, ekspresi wajahnya, terus apa lagi, posturnya sama perilakunya ya. Itu untuk masih dalam kondisi umum ya, keadaan umumnya ya. Setelah itu baru kita mulai pemeriksaan fisik. Yang pertama adalah TTV-nya. Ingat yang pertama apa dulu? Pemeriksaan fisik apa? Nadi ya, nadi. Ingat teman-teman, untuk anak usia kurang dari 2 tahun kita nggak bisa terpalpasi. Kurang dari 2 tahun nggak bisa kita palpasi kayak orang dewasa. Nanti setelah 2 tahun ke atas baru bisa kita palpasi dengan seperti ini sampai orang dewasa. Tapi kita menggunakan stetoskop. Di mana? Nadi apikal, di situ ada loh, makanya nadi apikal. Kita dengarkan di nadi apikal. Nadi apikal itu di atas puting susunya. Ya, kita dengarkan berapa kali. Kita sambil lihat jam. Berapa? 1 menit full ya, jangan dikali-kali. Misalnya 15 kali 4 enggak. Penuh. 1 menit itu berapa? Ya. Sambil kita dengarkan bagaimana nadinya. Di situ ada ya, bagaimana kekuatannya. Ya. Gitu. Ingat ya, kurang dari 2 tahun di nadi apikal menggunakan stetoskop. Setelah 2 tahun baru ya pakai jari kita. Ya. Hitung 1 menit full. Ya, bagaimana polanya, teratur tidak? Ya, teratur enggak? Ininya bagaimana? Ya. Kekuatannya bagaimana? Ya, itu yang dicek. Ya, kalau untuk nilai normal itu berbeda-beda tergantung usia perkembangannya. Kalau untuk anak neonatus, berapa neonatus? Ada 100 sampai 160. Ada juga yang mengatakan 120 sampai 160. Ada yang 120 sampai 140. Tergantung teori mana yang dipakai. Tapi rentang itulah 100 sampai 160. Gitu. Kita dengarkan. Jadi jangan kaget. Nah, di anak usia neonatus itu tinggi, baru lahir. Ya. Terus nanti untuk infant beda lagi. Ya, infant sama neonatus hampir sama. Ya. Yang berbeda itu udah mulai berbeda itu adalah toddler. Toddler berapa? 80 sampai 110. Kalau toddler sudah mulai bisa ya dipalpasi. Ya.
Oke, selanjutnya untuk usia sekolah juga berbeda lagi, berapa? 70 sampai 110. Usia sekolah adolescent 60 sampai 100. kan sudah mendekatin orang dewasa. Jadi ingat kurang dari 2 tahun sama lebih dari 2 tahun. Itu untuk ngaji. Lanjut kita ke pernapasan. Kalau untuk anak neonatus sampai infant, apa yang kita inspeksi? Abdomen. Gerakan abdomen. Karena dia pernapasannya masih pakai pernapasan abdomen. Ya, full sama. Cek 1 menit. Ya, kita cek abdomennya, kita inspeksi abdomennya berapa kali. Ya, teratur atau tidak. Ada menggunakan otot pernapasan atau tidak. Ya, cek. Nanti setelah anak usia berapa yang pakai dada? Yang Toddler. Nah, kalau anak usia infant dan toddler itu pakai gerakan abdomen, ya kan? Nih, Gerakan dada. gerakan abdomen pada anak usia infant dan toddler. Gerakan pada anak usia sekolah ke atas baru ke dada. Ya, lebih dari toddler. Usia sekolah 6 ya. Nah, oke. Terus rentangnya juga berbeda-beda. Berapa usia neonatus? 30 sampai 60. Terus infant 30 sampai 50. sampai 50. Terus tolernya Toddlernya 4 sampai 40. Terus anak usia sekolah lebih dari 18 toddler sampai 30. sama kayak kalian, ya kan? Gitu. Ya. Oke, itu sudah. Jadi ingat kalau infant sampai toddler di abdomen, kalau setelah dari toddler usia sekolah berarti dia di dada. Yang teman-teman harus ingat adalah ranknya, ya, ranknya sama cara pemeriksaannya di mana, itu yang harus ingat. Selanjutnya kita ke tekanan darah, ya, sama ingat ya teman-teman, kalau tekanan darah itu biasanya kalau untuk anak neonatus kita nggak pakai beginian, kita nggak pakai di pompa beginian teman-teman, walaupun ya nanti ininya dipasang, ya ininya misalnya dipasang, tapi nanti ada elektroda, ya dipasang nanti ada elektroda yang menyambungkan ini, jadi dia nggak dipompa, nggak pecah pembuluh darahnya. Pernah nggak kalian tensi tapi beberapa kali? Kebayang dong kalau anak neonatus, anak infant kalian seperti itu, Gak kuat. ya pecah pembuluh darahnya. Jadi ingat, neonatus infant dia biasa pakai elektroda. Jadi kayak kita lihat ke monitor atau menggunakan kayak alat saturasi kayak gitu. Nanti udah muncul ya berapa ininya. Ya. Jadi itu yang sering dilakukan. Takutnya resikonya pecah pembuluh darah. 2 jam pompa lagi, 2 jam pompa lagi gitu. Ibu, saya mau mengukur suhunya dulu ya. Oh ternyata kalau nggak ada yang beginian kadang rusak gitu ya, namanya juga alat yang seperti ini yang nggak manual gampang rusak, apakah bermasalah baterainya dan lain-lain gitu ya. Nah, saya sarankan ketika mau melakukan pemeriksaan fisik, alatnya terutama untuk alat yang ini jangan bawa hanya 1 ya, bawalah 2 misalnya, ada yang Maxilla atau ada yang timpani ya. Nah itu, jadi nanti takutnya kalau ada yang rusak tiba-tiba, wah nyari dulu kayak gitu ya. Nanti anaknya keburu nangis dan segala macam. Jadi siapkan dulu nih alatnya, minimal 2 lah. Jadi ada yang misalnya 1 rusak, ada 1 cadangan gitu. Ya. Nah sudah, ibu boleh dibantu dilap dulu nih selanya atau bagian ketiaknya, dilap dulu keringatan ya. Sudah dilap ya, baru kita ini ya tuang. Setelah itu baru kita suruh ke ibu yang kita pastikan sudah nyala. Nah ini sudah ya, pastikan dulu kalau sudah ini 0 atau sudah suhunya sudah ini. Kalau yang air raksa sampai 34 baru kita pasang. Kalau sampai kita takut, ibu ya suruh pegang. Ibu tolong bantu saya ya, tolong dipegang tangannya gitu ya. Nah ini nangis dan segala macam ibunya aja yang disuruh
ya. Setelah itu kalau sudah baru kita pastikan. Normalnya berapa? 36,2 sampai 37,5 ya. Oke. Nah, di situ macam-macam itu alat. Ya, itu alatnya. Setelah itu kita lap. Ya, itu adalah rem alatnya teman-teman. Kadang kalau untuk yang membran timpani di kisaran itu gitu. Ya, terus nanti oral. Ya, terus nanti aksila. Kalau yang sudah dapat gimana skalanya? Ibu ada nyeri? Ada. Bagian mana? Skalanya berapa? Dari 0 sampai 10 gitu. Nah, kira-kira kalau untuk anak gimana? Pakai gambar. Iya. Ya, beda-beda. Ini ada contohnya. Ya. Ini ada namanya lap. Ya. Nih. Ya. Terus di sini ada namanya nips. Banyak. Terus di sini ada numerik, ya. Pen scale. Ya, ini yang tadi katanya ekspresi wajah. Dek, ada nyeri? Iya, ya, di mana, Dek? Di perut. Nah, kalau Dedek misalnya lagi nyeri, gimana nih kira-kira kalau ngelihat gambar ini ekspresi wajah Dedek ketika nyeri itu gimana nih? Oh, ternyata nggak terlalu sakit sih, paling segini. Wah, ini skalanya 4 berarti. Ya. Oh, pas aku sakit tuh sampai nangis gak kuat sedihnya. Ini jadi dia nunjukin ekspresi wajah yang ada di sini. Gitu. Ya, atau kalau untuk anak yang neonatus, ya, namanya pakai neonatal infant scale. Ada NIPS. Apa yang dilihat? Ada ekspresi wajahnya. Apa lagi tuh? Apa lagi nih? Tangisannya seperti apa? Terus apa lagi nih? Pola napasnya gimana? Terus? Iya, kakinya, gerakannya seperti apa? Ya, terus ya, gimana? Nanti misalnya ekspresi wajahnya relax, no. Terus tangisannya misalnya seperti ini. Oh, nilainya 1. Nanti dijumlahkan. Gitu, masing-masing ini kita jumlahkan, dapatlah skalanya. Oh, misalnya nilainya 3, misalnya masuknya skala nyeri ringan, kayak gitu. Jadi nggak bisa kalian tanya semuanya, Dek, berapa Dek? Nggak bisa, tergantung usianya dia. Nah, di situ kan ada ya. Kalau untuk anak neonatus infant dia pakai NIPS. Yang ini NIPS. Kalau untuk anaknya infant sampai preschool dia pakai apa? Fast leg. Nih yang dilihat. Beda-beda. Gitu-gitu. Ya, terus nanti kalau misalnya pakai yang preschool sampai usia sekolah, pakai apa? Baker ini tadi. Ekspresi wajah. Jadi tergantung usianya. Nah, kalau untuk ada usia sekolah atau lebih, pakai angka tadi berapa? Kira-kira 0 sampai 10 kira-kira tentang mana? Paham? Bolehlah ditulis-tulis. Ya. Boleh dicek-cek. Bisa diikutin. Lanjut. Ya, kita lanjut ke pemeriksaan antropometri. Aduh, baru sampai di TV jam segini. Kita mau jelasin berapa? Ya. Oke, setelah itu lihat ya. Antropometri ada apa aja? Berat badan, panjang badan. Iya. Terus apa lagi? Lingkar kepala, lingkar lengan. Itu LL itu lingkar lengan atas. Terus nanti ada lingkar abdomen, lingkar dada. Kalau nggak ada di situ boleh tambahin lingkar dada, lingkar abdomen. Ya, di situ kan baru ada berat badan, panjang badan. Ya, terus lingkar kepala, LK itu lingkar kepala. Ya, terus LLA itu lingkar lengan atas. Ya, terus nanti ada tambahan lingkar dada sama lingkar abdomen. Banyak kan? Yuk kita go. Cepat-cepat. Nah, untuk lingkar berat badan, teman-teman. Udah, apa-apa yang masih bingung? Apa yang masih bingung? Lingkar lengan atas, lingkar dada, LD lingkar dada, LA lingkar abdomen.
lebih banyak kan. Kalau orang dewasa paling berat badan sama tinggi badan, ya kan? Nah oke, kita lanjut ya untuk mengukur berat badan dulu. Ya, kemarin sudah tahu normalnya 2.500 sampai 4.000 gram. Ya, jadi ketika nimbang, kalau memang ketika misalnya ke puskesmas atau ke rumah sakit kan anaknya terbungkus dengan selimut, terbungkus dengan apa? Buka. Sisakan baju. Kalau ada pampersnya nanti tinggal kita kurangin. Ya. Ya udah dikurangin aja nanti. Ya, biasanya 0,5. Jadi misalnya berat badannya 28, kurangin 0,5 untuk pampers gitu, sama baju ya. Nah oke, dah baru kita timbang. Yang pertama kita kalibrasi, pastikan dulu sudah di angka 0 atau belum. Kalau yang digital mah gampang, nyalain udah 0 langsung ya kan, muncul aja, lebih spesifik gitu ya. Nah ini yang manual, belum tentu aja semuanya yang begitu ya. Kalau di posyandu pasti biasa gini ya. Jadi kalau memang belum 0, kita kalibrasinya di sebelah sini ya, ada nih ya. Setelah itu baru kalau sudah, baru kita timbang. Normalnya sudah tahu ya, 2.500 sampai 4.000 gram. Lebih bagus tuh sih pakai gram kalau bebas ya. Oke, sudah. Selanjutnya panjang badan, karena ini Dedek belum bisa berdiri, baru panjang badan. Kalau dia sudah bisa berdiri, kesana kita ya. Nah caranya gimana? Nih lihat teman-teman. Sini aja. Di bagian sininya. Dah. Setelah itu kakinya kita rapatkan bagian lututnya nih, rapatin. Setelah itu baru kita, nah ini ya, kita iniin, berdiriin begini. Nah ini kan jadi beranggapan kalau dia kayak berdiri gitu. Setelah itu baru kita iniin. Nah, pas di ujung tumitnya 46 misalnya. Normalnya 45 sampai 55 ya, ada yang 45 sampai 50 itu masih normal ya. Kepala nanti kalau misalnya teman-teman mau Nanti pakai kamu handphone, cut apalagi off kalau tadi sudah baca kondisi anaknya, mungkin ibunya ada sesuatu, nah pakai handphone ya. Makanya saya bilang cek dulu ya status kondisi anaknya. Di situ ada riwayat ibunya, riwayat penyakit dan segala macam. Kalau ibunya memang punya HIV, sifilis dan lain-lain, pakai handphone ya, disesuai dengan kondisinya aja ya. Oke, setelah itu jangan lupa cuci tangan karena kita langsung menyentuh nih ya. Udah cuci tangan, baru kita ke lingkar kepala. Lingkar kepala ya, dari yang paling menonjol ya, dari yang paling menonjol sampai ke alis, ke atas alis ini yang paling menonjol juga ya. Normalnya berapa? Yang belakang itu mah, yang halaman nextnya itu yang banyak. 33 sampai 35 ya, itu lingkar kepala ya. Lingkar dada ya, lingkar dada, buka dulu bajunya ya. Nah di atas puting, di atas puting ya. Normalnya 30 sampai 33. ya 30 sampai 33. Nah lanjut, nggak usah dibuka, kita ke bawah ya, ke lingkar abdomen, di atas umbilikal. Normalnya sama seperti lingkar kepala, 33 sampai 35 ya. Nah oke, itu udah lingkar kepala, lingkar dada, lingkar abdomen, baru lingkar lengan atas. Kita cepet-cepet nih ya, 2 jam segini ya. Lingkar, nah dari akromion ke olikranon, dari pundak sini, bahu sini sampai ke sikut, akromion ke olikranon ya. Nah berapa nih misalnya di sini, misalnya 8, berarti kita tarik titik tengahnya 4. Nah baru kita ukur diameternya berapa
Berapa normalnya? Gak ada. Tadi berapa Bu Ajeng yang ininya? Baru lahir 9 sampai 11 cm. Oke, bayi baru lahir 9 sampai 11 cm. Tergantung juga status nutrisi ya. Itu normalnya. Nanti kalau anak yang status nutrisinya kayak BBLR itu akan berbeda. Terus apalagi kalau udah gede itu nanti tergantung status nutrisinya. Ya, oke. Habis itu ya, jangan ini kita siap-siap untuk ukur TSM. Tadi kan sudah nih ya, titik tengahnya tadi sudah caranya sama ya. Habis itu baru kita iniin ya, kita agak sedikit tarik kayak kita orang gede aja, agak sedikit tarik, baru kita bagian bawahnya sini ya, ini kan nggak tajam nih ya, baru kita iniin ya, terus kita kurangin sampai bener-bener ini ya, sesuai dengan ininya ya. Normalnya berapa? Ya ada. Berapa Bu Ajeng? Tadi yang terbaru yang WHO? WHO 0 sampai 1 bulan 4 sampai 6 mm, 6 bulan 7 sampai 10 mm, 12 bulan 8 sampai 12 mm, 2 sampai 5 tahun 8 sampai 15, 5 sampai 10 9 sampai 16 meter. Oke. Selanjutnya mengikuti dewasa. Selanjutnya ini ya, selanjutnya sama kayak dewasa ya. Oke ya, sudah antropometri ya. Kita lanjut ya, nanti boleh nanti setelah itu kita diskusikan lagi ya. Oke, fokus lagi, kita sudah mulai head to toe ya. Kita lihat bagian kepalanya, bayi baru lahir. Bagian kepalanya yang dilihat adalah suturannya. Bagaimana ya suturannya? Kalau dilihat di gambar itu banyak ya yang kita lihat, ada frontalis, apalagi sagittalis, lamboidalis ya. Itu anatomi juga sudah sebenarnya ya. Yang penting kita lihat suturannya seperti apa ya. Masih ingat mola sep ya, itu ketika bayi baru lahir itu kita penting sekali kita cek mola ada apa aja nilainya, yang dia letaknya sejajar, yang berdekatan ya, motor apa ya, lupa lagi ya yang sejajar, yang berjauhan berapa, yang berdekatan, yang misalnya tumpang tindih masih bisa diregangkan, tumpang tindih tidak bisa diregangkan masih kan ya, 0, 1, 2, 3 yang 0 gimana? 0 jauh, 1 berdekatan suturanya, 2 tumpang tindih tapi masih bisa diregangkan, dia masih normal setelah itu, 3 tumpang tindih nggak bisa lagi dia diregangkan tuh ya. Biasanya salah satunya udah, oh ini baru ketemu dia ya. Nah itu dilihat. Selain itu mola fontanel ya, ada fontanel anterior, ada fontanel posterior. Anterior itu dia menutupnya lebih cepat, lebih lama ya, lebih lama. Berapa? 6 sampai 18 bulan. Kalau yang posterior dia cepat. Berapa ini? 2 sampai 3 bulan nih, lebih cepat. Kenapa ini lebih lambat? Ini kan masih ada pertumbuhan otak, dia masih mengikuti dengan perbesaran tambahan otak gitu ya. Terus selain itu udah ya. Nah toddler ya, selain yang kalau bayi baru lahir itu yang penting. Setelah itu sama kayak orang dewasa ya, bagaimana kebersihannya, pertumbuhan rambutnya seperti apa, warnanya bagaimana ya, sama ya. Mulai dari inspeksi ya, terus palpasi ada nyeri atau tidak ya, terus ada lesi penyebaran rambut, nah itu sama aja. Kalau memang yang ini tadi yang saya bilang sutura itu ketika bayi baru lahir itu yang harus perhatikan ya. Tapi ketika misalnya untuk yang lainnya sama kayak orang dewasa juga ya, pertumbuhan rambutnya seperti apa, apakah kulitnya bagaimana kebersihannya
ada nyeri tekan atau enggak ketika usianya udah gede kan bisa dia nyeri nggak kayak gitu ya. Kalau untuk anak yang kecil ketika ini nggak bisa bilang, paling kita tekan dia nangis, paling biasanya seperti itu ya. Oke, itu bagian kepala apalagi udah ya, kulit, lesi, penyebaran udah. Sekarang wajah ya, inspeksi bagian wajahnya ya, bentuknya ya. Tadi kepala juga ada bentuk kepalanya, ada mikro dan makro ya atau normal cephalus ya. Mikro dia lebih kecil ya. Kalau yang gede biasanya kayak makro atau hidrocephalus, ada pembesaran lingkar kepala biasanya karena penumpukan cairan ya. Mikro itu lebih kecil, makanya tadi kita harus tahu lingkar normalnya itu berapa, jadi biar tahu nih ya anaknya ada masalah nggak gitu ya. Oke, selanjutnya wajahnya dilihat apa yang dilihat? Kesimetrisannya, bentuknya ya, simetris tidak, matanya, letak matanya, alisnya. Secara umum kita iniin warna wajahnya seperti apa, mukosanya ada kebiruan atau tidak kayak gitu. Itu semua kita cek kebersihannya. Apalagi ya, ada pembengkakan atau tidak, biasanya di bagian kelopak mata atau wajahnya itu ada pembengkakan atau tidak. Biasanya suka ada untuk anak-anak usia tertentu kayak masalah ginjal atau segala macam tuh bengkak, apakah itu hanya di wajah atau seluruh ya, anasarka seluruh tubuh ya. Itu secara umumnya hampir sama kayak orang dewasa ya. Kalau teman-teman udah pernah tempis orang dewasa nggak terlalu ini ya. Kalau untuk anak yang udah lebih besar hampir sama saja gitu ya. Paling yang untuk tadi ya, bayi baru lahir ada spesifiknya kayak supura dan lain-lain ya. Terus apalagi bagian apa lagi? Mata ya. Mata posisinya lihat ya. Biasanya antara mata satu dengan mata kanan kiri itu jaraknya biasanya 2,5 ya. Itu biasanya normalnya ya. Terus posisi simetris atau tidak matanya ya, apakah takutnya ada yang apa ya, juling kayak gitu ya. Nanti itu kita perhatikan ya. Warnanya ya, apakah ada ikterik atau tidak warna skleranya ya. Terus kondisi matanya seperti apa, terus bulu mata alisnya simetris atau tidak ya, bulu matanya bagaimana ya. Terus tadi warnanya udah ada edema atau tidak ya, di inspeksi juga bisa kelihatan kalau edema, atau mau palpasi juga bisa ya. Terus pergerakan bola mata ya. Nah, ini gimana caranya? Kalau untuk anak yang sudah besar paling Dek ikutin tangan teteh ya. Ya berarti kita ya atas ya, ke bawah, kanan, kiri, dia akan ngikutin ya. Ya seperti ini. Ke berapa arah mata angin? Berapa tuh? 6 itu berapa? 6 ya. Normalnya dia bisa mengikuti arah. Kalau misalnya anak yang masih kecil gimana? Misalnya anak usia 1 bulan atau 2 bulan ya, tadi kita menggunakan warna kan masih sensorik ya. Nah, warna yang ini ya, nanti dia ngikutin ya, ikutin. Dia suka banget warna-warna yang terang dia biasanya. Jadi tergantung usianya, kan kita nggak bisa dia ikutin, nggak bisa ya dengan warna-warna atau dengan kerincingan tadi. Selain kita bisa melihat sensoriknya, dia kan dengar, ikutin biasanya. Kita juga bisa gini nih, ikutin ya. Kita buat 6 cardinal tadi ya, itu jadi kita bisa memodif caranya ya. Oke, setelah itu teman-teman, sebelum saya sampai ini ya, sebenarnya ketika kita melakukan pemeriksaan fisik head to toe itu kita sambil memeriksa persarafan. Untuk refleks di akhir aja ya Bu Acem. Nanti kalau tumpang tindih heboh teman-teman. Ya, sebenarnya mata nanti ada refleksnya, hidung ada kayak gitu. Ya. Jadi di belakang aja. Ya. Terus ada, coba teman-teman lihat di halaman 19. Nah, ya. Nih ada refleks cahaya ya, refleks cahaya dan pupil isofal. Kita belum periksa ya, halaman 19. Nah, kan ada nervus 1, nervus 2 sampai nervus 12. Saya bilang tadi, mudah-mudahan masih ingat gitu ya.
Nah, nih, refleks cahaya dan pupil isokor. Nervus 2 dan 3. Ketika dia ya refleks terhadap cahayanya normal, ya berarti nervus 2 dan 3-nya juga normal. Ya, tadi baru kita yang 6 cardinal tadi ya. Nah, itu juga ada refleksnya. Mata mengikuti benda. Nervus berapa? 2, 3, 4 dan 5. Kayak gitu. 4, 5 apa 6? 6. Ya, 2, 3, 4 dan 6. Nah, jadi sambil meriksa itu, nanti kita sudah menguji nervus cranial. Nanti ketika ujian mau sambil teman-teman ngejelasin misalnya mata mengikuti 6 arah ini, artinya apa? Nervus ininya normal. Jadi nggak payah di belakang kayak gitu. Tadi lihat ya, refleks pupilnya normal ya, isokor misalnya, itu berarti nervusnya 2 dan 3 normal. Sambil itu boleh. Atau ada yang Bu janji dulu sama saya, Bu, untuk nervusnya di akhir, saya nggak bisa nih di awal, pusing kata gitu, di akhir aja ya, silahkan. Berarti pentis biasa untuk pemeriksaan sarafnya di akhir kayak gitu, boleh. Berarti kan teman-teman ceritain lagi gitu 2 kali ya kan, padahal di awal tadi sudah gitu ya. Mau nggak, silakan, tekniknya mau gimana sama aja ya. Terus tadi ya, terus mau cek nih ya, pakai nih ya, apa tadi normalnya gimana ketika ada cahaya dia mengecil, diameter pupilnya mengecil ya. Boleh dari tengah biasanya ya dilihat ya, boleh, atau dari sini ya, dari ini boleh. Dia yang dikatakan isokor itu dua-duanya sama mengecil ketika ada rangsang cahaya. Anisokor misalnya berarti yang satu mengecil, yang satu dites lagi enggak, itu anisokor namanya ya. Tuh, jadi tadi berapa refleks nervus berapa tadi yang isokor? 2 dan 3 ya gitu. Terus selain itu mata dilihat apalagi kebersihannya ya, ada kotoran enggak biasanya ya. Terus apalagi ya, korneanya, refleks kornea dengan menggunakan kapas, menggunakan kapas kornea. Tadi kan pupil, jangan salah loh ya, pupil sama kornea ya. Kita pilih seperti ini ya, kita sentuhkan bagian luar itu dia akan mengedip ya. Nah, itu refleks kornea, refleks pupil dikasih cahaya. Oke, setelah itu apa lagi? Udah ya, warna konjungtivanya apa anemis atau tidak gitu ya, skleranya ada ikterik atau tidak ya, itu hampir sama kayak orang dewasa ya. Oke, ada yang tanyakan sampai sini? Pas? Yap. Buat lapang pandang. Lapang pandang kalau untuk anak-anak nggak dicek, nggak, bayi neonatus kayak gitu nggak usah. Itu kan yang udah bisa diajak kerjasama, ya kan? Dek, kelihatan nggak? Gitu kan? Dek, tutup matanya, kan kayak gitu kan nggak bisa, ya, nggak dinilai kayak gitu. Ya, untuk orang yang sudah besar. Dan kalau untuk anak yang sudah bisa diajak komunikasi itu sama aja kayak orang dewasa, ya caranya. Terutama untuk kayak visus tadi juga sama. Ya, udah anaknya sudah bisa diajak kerjasama. Kalau anak usia tolol kayak gitu tuh belum ya, yang natus itu belum dilakukan. Kalau untuk ketemu pasien yang sudah gede misalnya udah usia sekolah, lakukan seperti kayak yang usianya sudah dewasa sama. Kalau saya jelasin nggak cukup waktunya, ini jam 3 ya, jadi intinya sama. Udah pernah kan? Nah, sama aja gitu ya. Oke, lanjut kita ke bagian hidung ya. Hidung apa yang diinspeksi? Bentuk hidungnya ya. Kalau penciuman, kalau itu pun untuk anak yang sudah gede juga ya. Misalnya kayu putih, deh tutup matanya deh, Teteh punya sesuatu, coba Dedek cium nanti ya, kira-kira bawa apa nih, tebak ya, kayak gitu. Kalau untuk anak yang ini enggak juga, enggak, kalau bisa ya. Oke, bentuknya ya, terus strukturnya
Ya, untuk penciumnya tadi ya tergantung usianya juga ya. Terus septumnya ada di tengah atau tidak, septumnya utuh atau tidak. Biasanya kalau untuk anak yang bibir sumbing biasanya itu nggak ada septumnya, biasanya nyambung dia ke mulut, nggak ada palatumnya, biasanya gitu, dia kayak kebelah, ada celah gitu ya. Terus kebersihannya kita menggunakan ya, cek ya spekulum hidung. Lihat ya teman-teman, spekulum hidung itu sesuai dengan kondisi anak. Kalau anaknya takut dimasukin benda gitu ya, kan spekulum hidung itu kan harus anaknya bisa kerja sama, ya kan? Dek, teteh masukin ini udah nangis duluan. Enggak, kalian paksain, cukup aja dengan sanitizer. Ya. Untuk anak yang udah dewasa pun, yang udah gede juga belum tentu dia mau. Dek, nanti teteh masukin ini ya, Dek ya. Oh, berani? Enggak ngomong aku. Ya udah cukup ini aja. Tapi kalau anaknya bisa, ini ya silakan. Biasanya ini lebih kecil untuk anak lah. Ya, ini untuk dewasa nih. Ya. Terus dicek apa kebersihannya. Ya, terus apa lagi? Ada perforasi kayak luka kayak gitu. Ya. Terus kebersihannya, terus ada pembengkakan tidak, ada kemerahan tidak di situ bagian hidungnya ya. Terus ada bagaimana udaranya ya, kanan dan kiri. Biasanya kita menggunakan apa? Tisu. Atau kita giniin kalau memang kita sensitif bisa deh. Tapi kalau enggak biasanya kita pakai tisu. Ya, satu ditutup. Iya, melihat ininya. Ya, kanan dan kiri bandingkan. Ya. Terus apalagi? Ya, flaring. Kemarin apa ya Bu Ajeng flaring? Saya lupa. Flaring sama discharge itu kan kayak ada keluaran ya, keluaran discharge. Saya lupa flaring. Ya, terus lanjut tadi inspeksi udah, baru kita palpasi sinus. Ya, ada sinus apa aja? Frontalis, maxillaris, ethmoid, masih nggak? Frontalis mana? Frontalis. Terus maxillaris, ya. Terus ini deh di bawah tengah-tengah mata. ya, sebelah sininya. Terus sphenoid, Di sini. Oh, di sini. Oh enggak. sphenoid. Di tengah. Mandibularis kadang. Mandibularis. Mandibularis nggak ada, kita beraba. Ya, sinus. Ya, nggak ada sinus singularis. Pena. Ya. Nih, ya kita cek ya, frontalis, ya maxillaris, ethmoidalis, ya. Nih, sphenoid, terus mandibularis. Ya, mandibularis. Ya, tanyain sama anaknya, kalau anaknya sudah bisa diajak komunikasi. Dek, teteh tekan ya bagian sini ya, sakit nggak? Kalau sini? Enggak. Sini sakit. Oh iya, sakit nih. Oke, kita buat note dong, catatan di mana sinus mana nih. Oh, ternyata di maxillaris. Oh, ternyata ini. Ya, oke. Terus setelah itu apa lagi? Flaring teh cuping hidung. Cuping hidung, lupa. Pernapasan cuping hidung. Ini kayak kembang kempis gitu ya. Kayak kita lagi sesak kan. Kayak gitu. Ya. Udah. Terus udah ya. Masuk ke telinga ya. Telinga. Kita inspeksi bentuk telinganya. Ya, bentuk telinganya. Ya, kalau untuk anak BLE prematur tuh biasanya kayak daun telinganya itu kayak masih nutup kayak gitu. Ya, masih nutup gitu. Kalau ini kan sudah terbuka sempurna, untuk anak normal ini masih nutup. Terus yang kedua, inspeksi juga kesejajaran. Kesejajaran ujung mata ya dengan ujung telinganya. Ya, daun telinganya. Normalnya biasa sejajar. Kalau untuk anak yang Down syndrome biasanya tidak, ya agak ke bawah. Ya. Terus ini tadi ya posisi struktur telinganya, kebersihannya biasanya kita menggunakan otoskop. Kalau nggak ada otoskop boleh pakai. Jadi tergantung kondisi kita, ada nggak, jangan dipaksain, kerjain itunya enggak gitu ya. Oke,
cara yang pertama untuk melihat kebersihannya menggunakan otoskop. Gimana caranya untuk anak yang kurang dari 3 tahun? Gimana? Telinganya digimanain dulu? Tarik kemana? Ke bawah. Tarik ke bawah, terus ke belakang. Kayak kita ini tuh tujuannya untuk membuka jalan si telinganya, lubang telinganya lebih gampang. Ya, kurang dari 3 tahun ke bawah dulu, tarik ke bawah baru ke belakang. Gitu. Ke bawah baru ke belakang. Gitu. Kalau lebih dari 3 tahun, gimana? Tarik ke Atas. kemana dulu? Ke atas, lalu ke belakang. Kayak gitu. Ya. Setelah itu baru kita masukin otoskopnya. Ya, ini kan biasanya kayak ada penlightnya juga nih, kita tekan. Sambil kita lihat ada bersih nggak, ada kotoran atau enggak. Kalau seandainya kotoran, dibersihkan. Ya. Terus bagaimana kondisi ininya, ya, masih utuh enggak, ya, gendang telinganya. Dengan cara apa? Cahayanya akan memantul biasanya. Ya, cahaya otoskop ini atau dia akan memantul, itu gendang telinganya utuh. Ya, terus apa lagi yang dicek? Udah ya? Nah, selanjutnya kalau tes pendengaran yang ada apa aja? Ada pakai garpu talas, ada apa aja? Ada apa aja? Rina, Liver, Swabah. itu pun untuk anak yang sudah bisa diajak komunikasi, karena kan pasti akan kita giniin, dek nanti teteh akan naro ini ya, kita giniin nanti akan kedengaran suaranya. Nanti kalau teteh taruh sini, adik dengerin, kalau udah nggak ada denger, teteh pindahin lagi, dengerin lagi ya. Nah, ya kan? Kalau anak usia yang neonatus gimana? Nggak bisa. Kita cukup, ya, misalnya dia lagi tidur neonatus, ya, kita itu sudah cukup pendengarannya. Atau kita bicara agak kenceng dia suka kaget gitu. Ya, itu untuk anak yang neonatus. Ya, tapi kalau untuk yang gede ya silahkan teman-teman lakukan. Sama tesnya untuk orang dewasa sama. Itu kan butuh kerjasama komunikasi antara pemeriksa dengan pasiennya. Ya, paham? Oke. Nah, untuk pendengaran juga ada nervosnya ya tadi ya. Ada loh. Ini tadi patensi hidung ada. Ya, wajah simetris juga ada. Pendengaran nervos 8. Ya kan? Terus wajah tadi simetris nervos berapa? 7. Terus patensi hidung tadi 1. Nah, itu kita sudah meriksa itu. Ya kan? Selama 19. Oke. Selanjutnya apa lagi? Telinga sudah. Mulut. Nah, mulut, inspeksi warna bibirnya, warna mulutnya. Ya, mukosanya. Ya, merah muda biasanya, lembab kondisinya. Ya, tidak kering, tidak ada pecah-pecah. Ya, biasanya seperti itu mukosanya, warnanya ada sianosis atau tidak. Ya, terus apa lagi? Kesimetrisan, simetris atau ada kelainan kayak tadi bibir suling. Ya, terus keutuhan tadi ya, keutuhan dan kelembabannya sudah. Terus kemampuan membuka mulut, anak membuka mulut biasanya suka kita lihat. Ya, anaknya kayak ibu, bagaimana menyusuinya? Anaknya bisa menyusui, bisa. Itu berarti kan sudah bisa buka mulut, bisa menelan. Ya, tapi kalau memang dia anaknya nggak bisa menyusui, oh nanti ada sesuatu nih, ya. Mungkin saja refleks menelannya kurang, barang saliva yang berlebihan, ya. Terus gusinya bagaimana? Ini biasanya kita menggunakan tongue swivel sama kan lagi. Kalau memungkinkan juga, ya, takutnya anaknya udah takut duluan, gitu ya. Kalau untuk bayi masih bisa lah ya, masih bisa diimiin ya. Kita tekan sedikit terus langsung kita agak tekan, kita lihat. Tapi kalau untuk anak udah usia toddler, wah takut deh. Ya, udah nggak mau, kan itu alat takut ya, itu biasanya. Atau biasanya nggak yang seperti ini teman-teman. Ada yang plastik ya Bu Ajeng, itu perasaan ada deh.
ya ada yang plastik kecil gitu. Lebih kecil alatnya itu juga bisa gitu ya. Nah itu nanti kita lihat apa yang dicek, bagaimana kondisi giginya ya, lidahnya seperti apa, palatumnya bagaimana ya, terus apa lagi, gusinya ya, giginya. Lihat tuh kalau anak toddler biasanya suka apa, karies, ada karies gigi atau tidak ya. Terus apa lagi di situ? Ya, tonsilnya ada pembengkakan atau tidak tonsilnya. Ya, takutnya ada yang udah gede-gede, tonsilitis biasanya. Ya, ada T1, T2, T3, T4. Ya, kalau yang T1 berapa persen pembengkakannya? T2 26 sampai 60. itu pembengkakannya. Ya, bengkaknya sekian persen. Jadi ketika kita periksa, ini bengkaknya sekitar misalnya 25% dari orang-orang yang lainnya T1 ini. Oh, di kira-kira aja gitu. Hah? Sambil dilihat kira-kira. Iya, dilihat. Kayak gitu. Ya, biasanya itu yang menentukan adalah dokter biasanya. Tapi kita juga harus tahu. Ya, T1, T2, T3 dan T4. Ya. Selanjutnya apalagi faring ya, sambil dilihat juga ada hiperemia, ada kemerahan enggak, biasanya suka ada faringitis dan lain, biasanya ada bengkak, ada kemerahan, bahkan kalau memang hygiene-nya kurang ada seperti kayak abses ya, abses ya. Terus laring, ada obstruksi atau tidak, ini kondisi tertentu lah ya, ada obstruksi atau tidak ya. Tuh leher, kita lanjut ke leher ya sekarang ya. Apa aja yang dilihat, inspeksi ya, pergerakannya anaknya. Kalau anaknya aktif mah sudah ini ya, kanan kiri. Kalau untuk dewasa kan bisa disuruh, Dek coba lihat kanan kiri sambil kita lihat kekuatan otot lehernya ya. Kalau anak kecil mah susah, paling kita lihat aja, Dek coba lihat tes sebelah kanan kiri kayak gitu ya. Nah itu juga bisa ya. Terus posisi trakea, kalau inspeksi biasanya agak susah, biasanya kita palpasi sambil kita periksa ada pembengkakan kelenjar enggak ya, kelenjar tiroid kah, terus kelenjar apa lagi, limfe, JVP dan lain-lain, itu sambil kita iniin ya. Kita biasanya kalau untuk anak tuh dari bawah belakang telinga tuh suka banget ya, ada pembengkakan atau tidak kelenjar tiroid. Biasanya suka ada anak-anak yang ada infeksi tuh suka ini bengkak dia ya. Nah, kelenjar ini ya. Terus belakang telinga ini kan ada ya posisi ininya ya, bagian belakang depan telinga juga ada, leher atau bahkan sampai di sini ya. Selain di sini juga ada di bagian aksila ya biasanya ya, tapi biasanya jarang, kecuali kalau untuk anak-anak yang ada masalah kayak pernapasan, TB dan lain-lain, itu biasanya suka ada ya, makin gede ya. Selanjutnya bagian, kalau untuk JPP teman-teman itu sama kayak orang dewasa, berarti anaknya diposisikannya semi polar, terus kepalanya dimiringkan, terus nanti kita setinggi mana nih bendungannya, baru kita menggunakan penggaris. Posisinya kalau ini anggap aja dia lagi semi polar bersandar, baru kita pakai penggaris. Yang satu penggarisnya disejajarkan sejauh mana tingginya, yang satu kita ya berdiri di sini ya, seolah-olah dia tembus nih sampai ke dalam. Walaupun ini kan secara manual, kalau realnya di lapangan, kalau anak yang mengalami JPP itu biasanya ada alatnya ya, di rumah sakit, di ruang ICU biasanya itu ada alatnya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan, kita harus tahu nih caranya. Untuk hasilnya sama juga seperti kayak orang dewasa. Masih ingat plus minus 5 ya, plus minus 5 H2O ya, udah lupa ya. Nah seperti itu caranya, sama kayak orang dewasa aja ya. Nanti boleh baca-baca teoritisnya. Setelah itu ya, leher udah, tadi kelenjar getah bening sudah, terus apa lagi? Dada. Nah ini yang agak lumayan nih, kita baru sampai dada, kita udah sampai ya, main kan. Pemeriksaan dada yang pertama bagian paru dulu, kita inspeksi bentuk dadanya ya. Mungkin masih ingat lah ya, ingat ya,
Ada bentuk apa aja? Pigeon chest, barrel chest, anal chest, ya, barrel chest udah, barrel, pigeon, terus anal chest sudah ada, ya. Nah, normalnya berapa perbandingan anterior posterior? Hah? 2 banding 1. Mana yang 2? Anterior. Karena kan udah payudara ada segala macam. Nah, 2 banding 1. Nah, kalau pigeon chest terus itu berbeda ya, barrel chest juga gitu ya. Itu malah bandingnya sama 2 banding 2 misalnya. Ya, itu berbeda-beda ya. Jadi kita inspeksi dulu bentuk dadanya seperti apa. Selanjutnya setelah inspeksi bentuk dada, terus kesimetrisan pergerakan dadanya, ya, gerakan dadanya simetris kanan kiri, ya. Terus pola napasnya seperti apa? Kalau untuk pola napas, untuk napas, ingat usia berapa dulu, ya. Tadi kalau untuk anak infant toddler, dia itu kita kalau untuk inspeksi pergerakan dada, hitung pernapasan bukan di dada tapi di abdomen, ya. Oke, setelah itu pola napasnya udah, apakah ada deformitas atau tidak, ataukah ada retraksi interkostal atau tidak. Kalau untuk anak yang masih neonatus itu paling bisa dilihat ada pergerakan dada atau tidak. Kalau untuk kayak kalau napas kita di abdomen, ada retraksi dada juga bisa dicek. Tapi kalau untuk kayak palpasi, ya, terus perkusi itu susah. Ya, bisa sih kalau untuk perkusi, ya. Tapi kalau untuk palpasi itu susah. Karena kan butuh kerjasama nggak? Ya kan? Dedek duduk, ya. Dedek duduk atau dedek tidur. Dedek tarik napasnya. Kan kita mau lihat itunya kan, ininya, lihat getarannya, gerakannya, itu agak susah, ya kan? Tahu ya bronchial ya, bronchial berapa perbandingannya? Bagaimana inspirasi sama expirasinya? Bronkofasikuler bagaimana perbandingannya? Fasikuler bagaimana? Gimana? Bronchial, inspirasi sama expirasi hampir sama dalam durasi. Kalau yang bronkofasikular, Ekspirasi lebih panjang, lebih keras dari inspirasi. Kalau bronchial sama, ya kan? Bronkofasikular yang bronkofasikular sama Inspirasi sama expirasi. Kalau fasikuler, inspirasi. inspirasi biasanya sama. Jangan lupa, jangan salah. Ya, selain suara napas normal, kita perhatikan juga ada suara napas tambahan. Ada apa aja? Noles, ya. Kita di sini nggak ada audio, jadi kita nggak bisa ngeliat dengar yang normal gimana. Ya, mudah-mudahan nanti ketika teoritis, ya mudah-mudahan kita bisa dengarkan seperti apa. Ya, oke, itu ya suara napas. Bronchi, wheezing, ya. Bronchi ada apa? Penumpukan, sekret, wheezing, penyempitan, ya. Pleural friction valve itu lebih ke apa ya Bu Ajeng ya? Pinch drop ini Bu, tambahan di Kayak ada suara kekrut tulang gitu. itu. Ya, nanti mudah-mudahan kita ingetin saya untuk suara napas ya. Nanti kita putar yang gimana, wheezing yang gimana. Kayaknya udah deh. Udah kan? Udah kok Bu Ajeng. Jadi malu lupa kayak. Selewat mah aja. Oke, dah itu paru-paru. Ya, inspeksi. Ya, terus apa lagi? Perkusi, palpasi, dan auskultasi sudah. Sekarang ke jantung. Wah, barusan ke jantung. Wih. Yuk, jantung. Apa yang ini dulu inspeksi? Apakah ada denyut kelihatan nih? Ya, denyut jantung. Ictus cordis namanya. Ya, lihat. Normalnya ictus cordis itu tidak terlihat.
denyut jantungnya itu ketika kita ngelihat ini nggak bisa kelihatan. Tapi untuk kasus-kasus tertentu misalnya penyakit jantung, ya bawaan anaknya baru lahir itu kelihatan denyut jantung. Ya, di dinding ini dadanya. Ya. Terus ingat ya teman-teman, kalau untuk anak usia kurang dari 7 tahun, tuh lihat ya batasnya ICS 4, batas jantungnya. Kalau untuk sudah lebih dari 7 tahun kayak dewasa 5 kayak gitu ya. Terus kalau untuk perkusi ya, perkusi itu untuk batas ya, batas normalnya jantungnya ya. ICS 2 berarti normalnya kan kalau kurang dari 7 tahun ICS 2 sampai 4 batas jantung. Kalau lebih dari 7 tahun ICS 2 sampai 5 gitu kan. Nah, jadi ketika ICS 2 bunyinya apa? ICS 2 sebelah kiri. Bukan kiri ini ya. Sebelah kiri. Dalam. Kalau ICS 2 sebelah kanan sana. ICS 3 kiri, ICS 3 kanan, ICS 4 ini 4 kiri, nah ICS 4 kanan sama ICS 5 sebelah kiri. Wellness kalau anaknya usianya lebih dari 7 tahun. Tapi kalau anaknya kurang dari 7 tahun itu sudah bukan wellness lagi. Ya. Ya, bisa paham? Paham? Oke. Lanjutlah. Kayak gitu sama kayak orang dewasa. Itu untuk menentukan perkusi, itu untuk menentukan batas-batas organ normalnya. Jadi ingat ya, kata kuncinya kurang dari 7 tahun dan lebih dari 7 tahun. Batas jantungnya harus ingat tuh. Ya. Terus tadi auskultasi. Ya, auskultasi. Ya. Area aorta ICS CS 2 ya, kanan. Itu apa? Aorta. Ya, kanan pasien. Terus pulmonal ICS 2 kiri. Terus apikal atau mitra ICS berapa tuh? ICS 4 atau 5. Nah, kalau usia 7 tahun berarti dia 4. Kalau dia lebih dari ini 7 tahun 5 atau 6. Ingat itu. Ya. Dah. Terus tricuspid ICS 4 ICS 4 ya, yang lebih dari 7 tahun ya. Oke. Jadi masih ingat tuh? Ya, masih ingat. Kalau misalnya di aorta suaranya yang mana yang lebih dominan? S2. Iya, S2. S2 di aorta. Terus kalau di pulmonal? Pulmonal juga S2. Pulmonal S2. Kalau S1? S1 mah kata mitral sama tricuspid. Ya, jangan salah. Ya, jangan salah ya. Jadi ketika misalnya ICS 2 ya, ICS 2 sebelah kiri misalnya, itu katup apa? ICS 2 sebelah kiri itu pulmonal. Pulmonal. Berarti yang dominan suara apa? Pulmonal S2. S2. Ya. Nah, jadi kayak gitu nih. Ya. Jangan salah. Ya. Ini nanti kamu cerita aja. Nih S2 ini ya, sambil cerita aja. Jadi kalau ujian tuh mengalir aja. Saya sambil dengerin, sambil ini. Ketika ini pasti ada kode-kode kayak gitu. Enggak ulang. Ya terus aja sambil kayak kita lagi baca jantung misalnya, untuk usia ini batas normalnya ini untuk usia sekian gitu. Nanti S1 di ICS berapa, yang lebih terdengarnya di katup apa gitu, sambil mengalir aja ya. Oke, jangan saya ngedengerin Bu mau ke sini gitu ya, enggak, langsung aja ya. Oke, lanjut kita pemeriksaan abdomen. Inspeksi ya, bentuknya ya,
bentuknya biasanya kalau untuk anak-anak itu cembung ya, kondisi kulitnya seperti apa ya, lembab kayak gitu ya. Kalau bayi baru lahir biasanya suka lihat apa ya, umbilikalnya ya, tali pusatnya ya, tali pusatnya seperti apa ya, kondisinya itu tambahan kalau anaknya baru lahir ya. Ada tanda-tanda infeksi enggak, warnanya gimana, ada bau enggak, nah itu tambahan ya. Kalau tidak ada ya sama aja ukurannya, tadi udah ukurannya ya, bentuknya ya, apakah cembung atau datar atau misalnya cekung gitu ya. Terus ada lesi atau bekas luka operasi atau tidak gitu ya. Nah itu kita cek lagi, itu inspeksi. Nah ingat kalau untuk abdomen kita nggak inspeksi palpasi, perkusi, auskultasi, tapi kita auskultasi dulu. Takutnya nanti ketika sudah di bising ususnya mempengaruhi gitu. Ya, jadi dari inspeksi kita auskultasi. Apa yang kita auskultasi? Bising usus Bising sama usus. red vascular DO. Ya, bising usus normalnya dewasa 5 sampai 12 atau 6 sampai 12. Kalau untuk bayi nggak terlalu jauh ya. Ya, biasanya 5 sampai 20. Ya, ada 5 sampai 12 ya, nggak terlalu jauh dengan dewasa. Ya, biasanya yang sering digunakan itu 5 sampai 15. Ya. Oke, selanjutnya sampai 20 juga masih ini ya, masih normal. Ya. Selanjutnya apalagi? Fluid vaskular dan iliaka. Nah ini tuh tambahan untuk bayi baru lahir teman-teman. Kalau anaknya sudah usia 3 bulan, 4 bulan itu nggak usah. Ya, ini tuh ketika baru lahir kan ininya juga plasenta dan pembuluh-pembuluh darahnya itu kan masih aktif ya. Jadi kita untuk mendengarkan kayak selain bising usus ada fluid vaskular, aorta, iliaka dan renalis. Ya, ketika udah gede mah nggak usah. Ini tambahan bayi baru lahir. Ya, nah posisinya teman-teman bisa cek. Ya, lihat di sini. Kalau untuk bruit ada aorta di mana? Di atas umbilikal. Kalau renal, renalis. Ya, aorta di atas umbilikal, renalis, renal aja, ginjal. Renal. Yang dua. Ya. Ya. Terus apa lagi? Ada Iliaka. iliaka. Ya, iliak. Ya, itu pembuluh darah masih bisa kita dengarkan. Ya, pembuluh darah renal. Karena bayi baru lahir. Nanti kalau sudah itu mau. Gitu. Ya. Oke. Lanjut kita perkusi. Perkusi 4 kuadran. Mudah-mudahan masih ingat yang suara-suara normalnya. Ya, ada 4 kuadran kita bagi. Kuadran kanan atas, bukan kanan kita ya. Kanan pasien, jangan salah, nanti bingung sendiri. Biasanya kayak gitu tuh kalau ujian. Ya, kanan atas, kiri atas, terus Kiri bawah. kanan bawah. Nah itu teman-teman masih ingat nggak anatominya? Ada organ apa aja di sebelah kanan atas, sebelah kiri atas, sebelah kiri bawah, kanan bawah. Jadi ketika kita perkusi, teman-teman udah hafal. Gitu. Oh ternyata sebelah kanan atas ada hepar, misalnya. Itu ada suaranya gimana? Dullness. Ya, terus sebelah ini satu aja ya, nggak sedetail kayak anatomi ya. Terus sebelah kiri atas ada lambung, timpani. Walaupun ada organ lain di situ tuh, cari. Oh, saya semuanya di situ, nanti teman-teman nggak ini nih. Ya, cari ada organ apa aja, padahal ada renal di bawah, nanti ada renal di bawah gitu ya. Bunyinya gimana gitu. Ya, jangan yang mau yang umum-umum aja, jangan mau. Cari ada apa aja nih di sebelah kiri atas, ada apa aja, sehingga kalau misalnya kita perkusi, oh ya ini bunyi gini. Kalau untuk orang asli itu akan perbedaannya jelas banget, karena ini kan manekin sama aja. Ya, kayak sebelah kiri bawah nanti ada renal, terus ada usus juga ya. Ususnya usus apa ya? Nah, ya ada kolon apa, itu akan berbeda. Ya, PR ya.
Lanjut, terus apa lagi? Kanan bawah udah ya. Ada apa aja? Apa? Batas-batasnya masih ingat nggak organ? Kalau hepar itu sampai ICS berapa? ICS berapa? Ya kalau untuk lihat nih, ya untuk hepar ya ICS 6 ya, sampai 6 ya, ya, ya 6 atau sampai 7. Ketika palpasi di ICS 8, 9 masih teraba, wah ada apa nih? Jadi kita harus tahu batas normalnya juga berbeda untuk anak dan dewasa. Ya, berbeda. Kayak tadi aja, organ jantung aja. Kalau lebih besar, lebih dari 7 tahun udah sama kayak orang dewasa. Kalau kurang dari 7 tahun untuk hepar dan lain-lain juga akan berbeda batasnya. Jadi ketika kita perkusi juga akan beda. Gitu. Ya, karena kan ininya tubuhnya juga masih kecil. Ya, jadi organnya juga akan menyesuaikan. Semakin besar tubuhnya, semakin batasnya juga akan mendekati dewasa. Ya, oke. Tadi palpasi, ya. Ada nyari tekan nggak? Nyari lepas nggak? Sama kayak orang dewasa saja. Ya, nyari lepas. Nyari lepas, ketika dilepas baru nyari. Tekan, ketika ditekan baru nyari. Gitu. Terus turgor kulit, kelembaban kulit, turgor kulit di abdomen ya. Kalau untuk anak, ya untuk anak. Kalau udah remaja baru bisa di, ya. Nah, kalau untuk anak itu di sini. Walaupun nanti di ekstremitas ada turgor, itu untuk anak yang sudah besar, sudah remaja. Tapi kalau di ekstremitas, kalau misalnya bayi, neonatus, infant itu di sini, toddler itu di abdomen untuk turgor kulit. Ya, di abdomen. Ya, oke. Udah ya, turgor udah, organ hepar tadi ya, batas-batasnya. Tadi kan kalau perkusi ICS-nya sampai 6, 7. Nah, kalau 8, 9 masih ada hepar. Nah, kita pastikan dengan palpasi. Kita tekan. Ya, kita tekan ICS ini, kita rasakan. Dia keraba ada organ. Ya, batas tegas organ heparnya itu akan terasa kalau di palpasi. Ya. Oke, terus udah ya, baru kita ke umbilikal tadi sudah ya, lihat umbilikal, kondisi umbilikalnya tadi sudah sambil kita inspeksi. Terus kita pasang handphone. Ya, kita sudah mulai ke genital. Oh, menit aja. Kita sampai jam berapa sih, boleh? Belum refleks. Iya, luar biasa. Mau di DBL aja Bu dapat deh. Enggak, sekarang aja. Biar aja sampai 4:30. Masih kuat saya. Oke, kita lanjut. Ya, nggak kuat. Wah, duduk kan. Tukar posisi menjadi kuat deh. Aduh. Oke, ya kita pakai handscoon. Kita lihat genitalnya. Ini laki-laki, perempuan. Oh, ini perempuan. Ya, perempuan dulu. Kita inspeksi. Ya, kebersihannya, bentuknya seperti apa. Biasanya bayi baru lahir, apa yang besar? Labia minora lebih besar daripada mayora. Ya, terus kebersihannya, terus klitorisnya seperti apa? Ya, terus apa lagi? Ukurannya udah ya. Tadi udah kebersihan udah. Ya, vagina terpisah dengan uretra. Ya, kadang ada kasus-kasus tertentu kayak apa ya, yang atresia ani biasanya suka nyatu tuh lubang anus sama lubang vagina, jadi BAB-nya lewat vagina. Ya, nah makanya saya bilang pastikan kondisi lubang uretra, vagina itu terpisah dan lubang anus. Gitu. Itu namanya kloaka. Ya, kloaka. Jadi itu nyatu vagina sama itu. Ya, itu kelainan, makanya harus di ini. Itu untuk perempuan. Untuk laki-laki, ya kondisi penisnya lihat ya, kebersihannya, lubang uretranya, ya lubang uretranya tepat nggak letaknya di ujung penis. Ada namanya hipospadia. Jadi misalnya ini penis, dia nggak di ujung sini, tapi bisa di batang penisnya, di batang di bawah lagi, di bawah sampai dekat anus. Ada
sampai dekat anus, dekat skrotum. Akhirnya apa yang terjadi ya, apakah mengaruh ke suburan? Jelas ya, infeksi juga iya gitu. Jadi akhirnya makanya ketika kita pemeriksaan fisiknya lengkap, misalnya oh iya anak ini hipospadia, kita laporkan dan itu akan segera dilakukan operasi, dioperasi. Nanti jadi lubangnya yang di bawah itu ditutup, dibuatkan jalan ya, jadi dibuat di atas, operasi kayak gitu ya. Itu namanya hipospadia ya. Selanjutnya tadi kebersihan udah, ukuran bentuknya udah, terus testisnya ya kita palpasi udah turun belum ke bawah. Kadang anak bayi baru lahir masih ada di kanalis inguinalis, di bagian sini selangkangan masih ada, tapi normalnya itu akan turun gitu ya, turun. Tapi kalau misalnya enggak ya kemungkinan harus operasi lagi gitu, di ini ya, turun. Makanya kita pemeriksaan fisik itu harus detail ya. Terus fimosis itu peradangan ya. Peradangan biasanya dari hygiene-nya yang kurang bagus. Biasanya nih ibu-ibu kalau punya baby atau punya keponakan atau punya adik yang laki-laki, yang kalau pipis itu jangan cuma diguyur tapi dibersihkan ujungnya, karena kalau enggak itu kotoran bisa nyumbat. Ketika sudah nyumbat nih mau pipis susah, nutup dia, rengkat, nutup. Jadi akibatnya nanti kayak sakit, nyeri sampai harus ngeden baru bisa pipis karena sudah sumbat. Terus apa yang dilakukan? Sunat ya biasa kayak gitu ya. Oke, itu. Terus anus ya, anus kita cek ya, anusnya kita lihat ya. Nah ya, dicek ada nggak lubang anusnya ya. Nah lubang anus dicek paten nggak, sambil kita lihat dibuka gitu ya, apa sphincter aninya normal tidak, kayak menciut kayak gitu ya. Kadang ada yang tidak ada lubang, atresia ani gitu ya, biasa seperti itu. Terus kalau untuk anak yang udah gede, apakah ada hemoroid atau enggak, ada skin tag atau enggak, ada lesi atau tidak, itu untuk anak yang sudah gede ya. Yang untuk bayi baru lahir biasanya ada lubangnya apa enggak, sama refleksnya gimana gitu ya. Terus ada polip ya, skin tag tadi udah, ada hemoroid biasa anak yang udah gede, remaja ya. Setelah itu udah beres baru kita melaksanakan ya. Selanjutnya punggung ya, punggung ya, punggung kita lihat, diinspeksi ya, ada kelainan tidak tulang belakangnya, punggungnya ya, ada lordosis kah, kiposis kah. Kalau untuk anak yang udah gede, biasanya ketika dia datang, dia berjalan, dia lihat kondisinya tadi, kondisi umumnya di awal itu bisa kelihatan. Biasa kan kok jalannya agak miring atau seperti apa gitu. Nah itu kelihatan. Tapi kalau untuk anak bayi, anak usia sekolah dan lain, kita harus periksa lebih gitu ya, kurang bisa dilihat sih gaya berjalannya ya. Terus tadi ya, gaya berjalannya ada spasme atau paralisis, kayak kelumpuhan gitu, kita harus cek ya. Terus ada hipertrofi atau kontraktur, kelumpuhan, itu juga harus dicek. Terus untuk polydactyl clubbing pincer itu nanti di ekstremitas aja, jadi punggung hanya itu saja. Terus ekstremitas apa yang dicek? Warnanya ya, biasanya warnanya merah muda juga. Terus kehangatannya juga, kelembaban ya, kesimetrisan. Simetris enggak? Ya, kanan kirinya ya, kaki juga gitu. Kadang ada namanya, pernah dengar clubfoot, kakinya banyak sebelah ya nih, atau dia ininya kayak gini ke dalam ya, kayak gitu ya, itu namanya clubfoot ya. Bisa di Kalau untuk anak yang diketahuinya lebih cepat, misalnya kita pemeriksaan fisik nih nggak sama, terus bengkok begini, itu kalau di awal-awal bisa. Jadi dia digip dulu biasanya, ditarik, digip, tarik, digipnya kenceng sampai beberapa minggu. Setelah itu baru dibuka, dilihat. Kalau udah telat, udah agak lama nggak bisa, harus ada operasi dan segala macam. Enggak lah, nggak dipotong ya, kayak itu. Selanjut warna tadi udah. Bentuk clubbing pincer, tahu ya clubbing pincer, tanda-tanda untuk kayak sirkulasinya kurang bagus sama pernapasan. Clubbing pincer tahu, bukan clubbing yang ini ya, tapi ya
kelihatan ya. Terus polidaktil, tahu jumlah jarinya lebih dari 10 ya. Kalau itu kan 10, ini ada ini tambahan lagi ya. Terus kalau sindaktili enggak, kalau sindaktili itu kayak kaki bebek. Oh, Kayak ada selaput ya, gitu ya. Sindaktili ya, pergerakan. Nah, kalau untuk kalau bayi itu cuma dilihat aktif, kekuatan otot hampir sama, yang nggak bisa kita kaji 0, 1, 2, 3, 4, 5, nggak bisa kita suruh kayak gitu kalau untuk anak neonatus. Cuma bisa melihat aktif tidak gitu ya. Umumnya juga kayak gitu nggak bisa, kecuali kalau anak yang sudah bisa diajak komunikasi ya. Misalnya, Dek, coba Dek ya, angkat tangannya kayak gitu ya. Nah, diiniin, dia bisa ngelawan, coba Dek angkat ya gitu kan, lawan. Nah, itu bisa anak yang sudah bisa diajak kompromi, sudah ajak komunikasi. Tapi kalau nggak cukup aktif, tidak, bagaimana kondisinya gitu ya, kekuatan ototnya. Terus refleks ya, refleks apa aja? Tricep, itu untuk anak yang sudah gede juga ya. Kalau bayi baru lahir bukan itu yang dicek, nanti ada macam-macam, ada di mulut, ada sucking, ada rooting, ada segala macam, itu banyak ya. Terus kulit tadi turgor kalau untuk bayi, infant, toddler di abdomen. Kalau udah usia sekolah, ini sama kayak orang dewasa, dicek di kulit, cubit gitu. Tapi untuk yang neonatus ya, infant, toddler di abdomen ya. Terus warna kulit tadi ya, ada iterik atau tidak ya, ada cyanosis atau tidak ya. Terus kelembabannya gimana, apakah ada penyakit kulit kayak apa aja, eksim, ada purpura, jadi ya gatal-gatal lah kayak gitulah ya. Ada eritema ya, ada opus atau lesi yang lain. Nah, itu kita kaji ya ininya, kondisi kulitnya. Setelah itu baru pemeriksaan neuromuskular. Kalau untuk neuromuskular ini nggak masuk di sini ya, biasanya di mater sama Bu Umi ya, jadi ini nggak kita bahas ya, untuk melihat kematangan tonus ototnya, usia gestasinya ya. Nah, selanjutnya untuk nervus tadi sebenarnya udah ya kan, posisi lidah tadi ya, lidahnya, ukulanya, refleks hisap baik dan lain-lain, itu semua sudah dilakukan ya, dilakukan. Mau yang cara gimana, mau sambil pemeriksaan disampaikan ini nervusnya normal, ini normal atau dia ya. Oke, selanjutnya masih ada ya. Kita ke refleks ya, atau rangsang meningeal. Sebenarnya ini sudah loh, kalau sudah pemeriksaan fisik dewasa udah belum? Sudah. Nah, rangsang meningeal. Yang pertama adalah kaku kuduk ya, kaku kuduk. Jadi gimanain anaknya, biasanya tangan kita di bawah tadi, di bawah saya ya. Terus kayak di bawah sini, terus kita coba dekatkan ya, kepala kita kayak tekukan kepala si anak, dagunya bisa sampai ke dada atau tidak. Nah, normalnya ya kita bisa ya, bisa sampai ke dada. Jadi dagu ini bisa sampai ke dada ya. Itu kaku kuduknya negatif. Yang positif nggak bisa deh. Jadi kayak ada yang ganjel gitu. Iya, Tapi nggak bisa dipaksa juga. nggak bisa ya, ini kondisi-kondisi tertentu ya. Kalau orang normal mah pasti bisa, tapi kalau untuk anak atau orang dewasa yang mempunyai masalah kayak masalah otak, terutama kayak meningitis, terus ada encephalitis, itu trias ini tuh sangat ini banget, kaku kuduk ya. Jadi kayak kaku ya, kuduk gitu ya. Oke, itu ini ya, kaku kuduk. Yang selanjutnya apa lagi? Brudzinski. Brudzinski 1 itu sama, hampir sama caranya dengan kaku kuduk. Bedanya, kalau tadi kan hanya satu tangan teman-teman, ini dua
Ya, 2. Jadi kita iniin, terus kita lihat kakinya ngangkat nggak? Normalnya nggak. Ketika diginiin, tangan kita menahan dada, normalnya kakinya nggak ikut ngangkat. Ya. Tapi ketika kakinya, lehernya ini ya kita iniin, kakinya ngangkat ke atas. Itu Brzezinski 1 positif. Ya. Ya. Yang kedua, Brzezinski 2. Brzezinski 2 itu yang gimana? Ya. Terus akan diikuti oleh fleksi ya. tungkai lainnya. Ketika kita fleksikan, yang ini ikut. Oh, ini. Normalnya enggak. Ini ikut. Itu Brzezinski 2 positif. Kalau negatif mah enggak ikut ini. Nggak ikut kan? Ya. Kalau positif, ininya ikut juga, keikut dia. Jadi kayak kaku tuh. Ya, terus Kernig signs gimana ini? Fleksi, Fleksi paha sampai persendian 90. Ya, terus dicoba luruskan tungkai bawah Ya. dari lutut sampai sampai 135 derajat. Jadi udah 90, kita cobain lagi. Saya bisa. Kalau nggak bisa, ada kayak ini, dia positif. Kernig signs. Ya, ini ciri khas untuk rangsang meningeal, gangguan masalah di meningitis, encephalitis biasanya. Kalau orang normal nggak ada ini. Kayak gitu. Ya, oke. Terus rapikan anak, ya. Terus puji anak kalau memang anaknya udah gede, hebat dia nggak nangis. Makasih ya sudah bantu teteh, sudah ikut pemeriksaan teteh ya. Oh, boleh ditos, boleh apa hebat gitu ya, boleh gitu. Tapi kalau bisa jangan dikasih sesuatu, karena kalau udah dikasih nanti besok minta lagi ya, ini kebiasaan ya. Terus puji anak udah dokumentasi hasil semuanya dicatat ya. Oke, itu